My Rival is My Love, episode 13. Akhirnya gue pergi juga dari rumah Kenzi. Bagaimanapun gue udah kesal banget didiskriminasi gender sama mereka. Apalagi si Kenzi itu, gue bener-bener gedek sama dia. Enak aja dia ngelarang-ngelarang gue. Emang dia siapa? Kakak bukan? Bapak bukan? Pacar apalagi? Malah bikin gue anak nyebut pacar. Untuk sekadar menghibur perasaan gue yang gak karuan ini. Malam ini, gue lagi main PlayStation di rental PS yang lumayan jauh dari rumahnya Kenzi. Sengaja gue mainnya di sini, biar dia susah nyariin gue dan niatnya gue mau main PS sampai pagi. Perlu diketahui gue pergi gak bawa apa-apa, cuma modal duit aja yang udah gue kumpulin selama ini dari hasil uang jajan yang dikasih Mama Widya. Kesini pun gue naik motornya si Tiu yang digadein ke gue. Gue nekat aja keluar dari rumahnya Kenzi. Bodoh lah, gue juga udah gak peduli lagi sama dia. Mas, gue pesen mie goreng, kata gue ke penjaga rental yang lagi lewat. Sementara gue masih duduk lesehan sambil fokus sama game yang gue mainin. Lagi asyik-asyiknya main PS. Handphone gue bunyi, ternyata itu panggilan telepon dari Kenzi. Ngapain sih dia nelpon-nelpon gue? Mau nyuruh-nyuruh gue lagi buat pulang? Gumam gue. Entah kenapa gue kayak mau nangis begitu baca pop-up di layar handphone gue yang bertuliskan Kenzi ganteng itu. Dan tak lama mie pesenan gue datang. Daripada gue mikirin dia, mending gue makan aja. Sementara gue makan, si Tony sama Yanto datang nyusulin gue. Sebelumnya gue udah ngabarin kalau gue lagi main PS di sini. Gak enak sih kalau main sendiri. Kalau ada mereka kan seenggaknya bikin gue terhibur. Lo kenapa enggak? Ditekuk gitu mukanya, tanya Tony yang langsung duduk di sebelah gue. Sementara Yanto yang ngusel di belakang gue malah yang ngejawab, biasalah Ton paling abis ditolak cewek. Dah lah kalian gak usah bawel, kalian main aja sepuasnya. Gue yang bayarin, kata gue sambil ngunyah. Dih, udah banyak duit nih, timpal si Yanto terus nyembur gue paket asap rokoknya. Seketika itu gue jati batu gegara ulahnya. Wuhup. Tony lalu mereset ulang gamenya buat bisa main bareng bertiga. Biasalah kita main game FIFA. Gak asik dong masa lagi kumpul gini mainnya GTA. Gak kasih tahu gue, lo kok akhir-akhir ini jarang keluar malam? Tanya Tony sambil memprogram game di hadapannya. Gue lalu meletakkan piring mie yang udah habis itu ke pinggir dan terus jawab dia. Gue lagi meos keluar. Halah. Bilang aja lo dikurung sama mama muda baru lo itu kan? Timpal si Yanto cengengesan. Gue langsung mengernyit saat mendengar celetukan Yanto yang ada bannernya itu. Bagaimanapun gue gak mungkin bilang ke mereka kalau gue ini di rumahnya Kenzi adalah anak manja yang kawaii. Gue harus tetap jaga image gue sebagai Angga Ramadan yang nakal. Lucu dong kalau mereka tahu gue sering pakai piyama kalau tidur. Mending kalau piyamanya model cowok, lah ini ada motifnya kucing, kodok, kupu-kupu, aneh-aneh dah pokoknya. 3 jam sudah gue dan mereka berdua bercanda sambil bermain game. Si Yanto pamit ke gue buat pulang. Gak, udah malam gue balik ya. Ish, ngapain jam segini pulang? Camen amat lu, kata gue yang diakhiri ledekan. Besok subuh gue mesti ke sawah. Paginya sekolah, emangnya lu beban doang? Jawab Yanto yang malah ngatain gue. Dan setelahnya si Tony yang berdiri ikutan mau pulang. Gue juga balik gak? Gue gak bisa masuk rumah kalau gak balik. Jati kalian tega ninggalin gue di sini sendiri, kata gue yang gak mau sendiri. Tony lalu nyalian rokoknya terus ngasih solusi. Ya lo balik sekalian. Emangnya lo gak pulang? Gue menggeleng. Enggak, gue gak mau pulang. Lo berantem sama bokap lo? Tanya Tony heran. Gimana gak heran? Dia tahu gue kalau ribut sama ayah gak bakalan sampai gak pulang. Lo punya masalah apa sampai gak mau pulang? Tanya Tony lagi. Gue diusir sama bokap. Jawab gue bohong. Gue gak bisa bilang ke mereka kalau gue kabur dari rumahnya Kenzi. Udahlah Ton, tinggalin aja dia. Lo gak usah khawatir. Dia kan cowok. Timpal si Yanto yang mau ngebiarin gue sendiri. Gue yang denger itu langsung marah-marah ke mereka. Hah, yaudahlah sono kalian pergi, biarin gue sendiri. Dasar temen gak tahu diri.
Udah gue traktir malah tega ninggalin. Dan akhirnya gue beneran ditinggalin sama mereka berdua. Dan setelahnya gue lanjut lagi main PS sampai jam 12 malam. Lagi asik-asiknya main PS. Gue digangguin sama pemilik rental. Maaf mas, udah jam 12. Lah terus ngapa? Gue mau lanjut mas, kata gue ke masnya. Tempat sini cuma buka sampai jam 12. Kalau mau lanjut bisa besok lagi, ucapnya yang kayak ngusir. Gue bayar kok mas, kenapa mesti tutup? Ye, masnya malah ngenyelan. Dibilang tutup ya tutup. Karena nggak mau debat, akhirnya gue pergi dari sana. Tak lupa juga gue bayar jam mainnya beserta makanan dan minuman yang udah gue makan sama kedua teman gue yang pengkhianat itu. Setelah keluar dari sana, gue lalu ngambil motor gue buat pergi entah kemana. Udah jam 12 sih. Toko-toko juga udah pada tutup jam segini. Setahu gue, yang buka jam segini paling angkringan di dekat daerah gue di Cisauk. Ya udah deh gue kesana aja. Lagian gue juga males kalau di angkringan yang gue gak tahu. Takut digodain cowok ala yang ngira gue cewek. Lah, gue kan emang cewek sekarang. Sekitar 15 menit dari tempat rental tadi, gue akhirnya sampai di angkringannya Bulek Emma. Gue kaget ternyata angkringannya tutup alias gak buka. Gimana nih? Gue mesti kemana? Pikir gue sambil garuk-garuk kepala. Gue ini emang bodoh. Kenapa juga tadi gak nginep aja di rumah Tony atau Yanto? Malah gue usir mereka. Goblok banget sih gue. Masa gue mesti balik lagi ke rumah kan sih? Gak keren dong. Tadi udah marah-marah mau minggat tiba-tiba pulang. Setelah lama berpikir, akhirnya gue kepikiran buat nelpon Tony. Pas gue telepon, nyambung doang, tapi nggak diangkat. Setelahnya ganti telepon Yanto, sama aja malah tambah parah. Di reject, gue makin panik karena gue nggak tahu lagi mesti tidur di mana malam ini. Daripada bingung gue nyusul aja ke rumah Tony, paling 10 menitan sampai sana. Saat itu juga, gue langsung gas motor Beat putih yang gue pakak buat meluncur ke rumah Tony. Dan saat di pemberhentian lampu merah, gue dikejutkan sama gerombolan anak-anak motor yang nyamperin gue. Cewek, sendiri aja, ikut abang yuk, kata salah satu anak yang motornya berhenti di sebelah gue. Geli banget gue digodain sama mereka, mana mereka colek-kolek gue. Di, jutek amat jeti cewek, ayo jangan jual mahal, ngewek yuk, godanya lagi. Dan pas lampu merahnya berubah jati ijo gue gas aja motor gue sekenceng mungkin biar bisa ninggalin mereka. Gue pikir gue udah aman, ya nggak taunya mereka ngejar gue. Mana mereka banyak banget, mungkin ada 4 motor yang ada di belakang ngejar gue, dan 2 diantaranya ada yang bonceng 2. Kalau gue berhenti bisa mampus gue diperkosa sama mereka. Gue beneran takut. Mungkin emang ini yang dikhawatirin mama sama Kenzi kalau gue keluyuran sampai malam. Gue bener-bener nyesil udah nggak dengerin kata-kata mereka. Ma, Anggi mau pulang, gumam gue merangat sambil terus ngegas motor. Tak lama setelahnya, mereka berhasil ngepung gue. Motor gue dihimpit sama motor mereka yang udah nutup akses jalan gue dari depan, samping dan belakang. Gue bener-bener nggak bisa pergi kemana-mana. Lalu beberapa orang dari mereka turun dan nyamperin gue. Mereka maksa gue buat turun dari motor. Ayo, nggak usah takut, kalau ikut abang pasti kamu bakalan senang, katanya sambil narik tangan gue. Mana kuat banget nariknya. Nggak, gue mau pulang, lepasin, tolak gue sambil teriak sekeras mungkin. Gue bener-bener takut. Gue coba melawan saat salah satu orang itu mau nyium gue. Gue langsung aja tendang dia sampai guling. Sialan, berani ya lo ngelawan gue, katanya yang mulai bangkit. Lalu orang yang gue tendang itu nyuruh beberapa temennya buat megangin gue. Gue hendak melawan, akan tetapi mereka terlalu banyak. Gue nggak bisa apa-apa hingga akhirnya mereka berhasil nahan gue. Ada yang pegang kaki, tangan, pokoknya semua badan gue mau dipegang. Setelah berhasil meringkus gue, mereka hendak mau ngebawa gue ke semak-semak di pinggir jalan. Mereka segera menarik gue. Saat itu gue cuma bisa nangis sambil pasrah berharap mereka nggak perkosa gue. Hingga tak lama ada motor dan mobil yang berhenti di tempat gue mau diperkosa. Woi, kalian mau ngapain? Teriak seorang pria dengan nada tegas.
Ternyata itu adalah polisi daerah Serpong yang sedang patroli. Beberapa polisi yang melihat aksi bejat mereka bergegas turun dari kendaraan mereka masing-masing demi bisa menyelamatkan gue dari tindak kriminal yang dilakukan para preman itu. Dan setelah terjadi kejar-kejaran dengan mereka, akhirnya para anggota kepolisian berhasil meringkus mereka semua. Dan akhirnya gue tahu, ternyata mereka itu adalah gerombolan geng motor yang akhir-akhir ini sangat meresahkan warga Serpong. Selamat, gue nggak jati diperkosa. Setelahnya mereka semuanya diringkus dan dibawa ke mobil patroli buat dibawa menuju kantor polisi. Sementara gue lagi ditolong sama salah satu polisi yang masih di tempat kejadian perkara. Kamu gak apa-apa dah? Tanya polisi pria yang nampak khawatir. Gue menggelang. Gak apa-apa pak, cuma leset aja. Tak lama setelahnya, gue pikir pak polisi bakal ngebiarin gue pergi gitu aja. Ternyata dia malah minta kartu tanda identitas gue. Maaf pak, saya belum punya EKTP, kata gue yang emang belum bikin. Kalau gitu kartu pelajar, minta polisi itu sambil nyodorin tangannya. Di rumah pak, jawab gue. Terus kamu itu keluyuran malam-malam gini bawa apa? Tanyanya lagi. Bawa duit tak sama motor, kata gue nyengir. Kalau gitu mana surat-surat motornya? Gue menggelang untuk menjawab pertanyaan terakhir yang dilontarkan pak polisi. Gue lupa, kemarin gak minta STNK-nya Tio. Goblok banget gue. Jam 0:48. Karena kendaraan yang gue bawa gak ada surat-suratnya. Dengan terpaksa motornya Tio yang digadein ke gue itu ditahan sementara sama polisi. Buat ngambilnya gue mesti bawa orangnya ke kantor polisi. Fix ini mah, besok pasti gue bakalan dimaki abis-abisan sama si Tio. Dan malam itu gue diantar sama pak polisi buat pulang ke rumah. Dan gue terpaksa pulangnya ke rumah Kenzi. Ya nggak mungkin juga gue ngarahin pak polisi ke rumah gue yang udah kebakaran. Dan sesampainya di rumah, si mama langsung peluk gue sambil nangis-nangis. Anggi, kamu kemana aja sayang? Mama khawatir banget sama kamu. Gue yang dipeluknya juga ikutan nangis. Maafin Anggi. Anggi udah jahat ke mama. Setelah bertangis-tangisan, mama ngajak gue beserta pak polisi yang nganterin gue untuk masuk ke rumah. Kami semua duduk di ruang tamu, di mana di situ ada Om Jo dan Mama Widya yang terlihat sedang dihimbau sama pak polisi. Dan mama syok banget pas dengar ceritanya pak polisi yang bilang bahwa gue hampir jadi korban kejahatan geng motor. Seketika itu Mama Widya kembali peluk gue dengan erat. Sayang, kamu gak kenapa-napa kan? Anggi ada yang sakit? Tanya mama sambil ngeliat badan gue dari ujung kaki sampai kepala. Anggi gak apa-apa ma, cuma lecet dikit aja. Syukurlah, anak mama gak kenapa-napa. Beberapa menit berselang, Kenzi datang dari arah luar. Kayaknya dia baru aja pergi buat nyari gue. Kelihatan dari dia yang pulang bareng ayah. Kenzi yang baru pulang langsung nyamperin gue sambil melotot. Kayaknya dia mau marah ke gue. Ken, lo mau ngapain? Tanya gue yang takut sama dia. Kenzi dim aja sampai dia berdiri tepat di depan gue. Oh Neng, Ken, maafin gue. Gue mohon jangan marahin gue kan. Gue bener-bener takut sama tatapan intimidasinya itu. Dengan cepat Kenzi narik tangan gue buat berdiri. Gue yang takut cuma nurut gitu aja. Gue kira Kenzi bakal marahin gue. Nggak tahunya dia malah peluk gue. Syukurlah lo udah pulang. Gue benar-benar khawatir sama lo. Ken, kenapa lo peluk gue? Kata gue yang langsung membeku saat dia peluk. Rasanya gue nggak bisa ngeluarin kata-kata lagi setelahnya. Kenzi lalu melepaskan pelukannya. Oh Nang, jangan pergi lagi. Dan setelahnya dia ngelus-ngelus kepala gue setelah gue ngangguk. Dan setelah selesai memberi himbauan kepada Om Jo dan Mama Widya, pak polisinya pamit buat kembali bertugas. Tak lupa gue mengucapkan terima kasih ke beliau karena udah nganterin gue pulang dengan selamat. Sesaat setelahnya, gue kembali takut sehabis nganterin pak polisi keluar rumah. Gimana gak takut? Orang begitu masuk ayah gue udah siap-siap pukul gue pakai sapu. Bikin malu, apa yang kamu lakukan sampai polisi nyamperin ke sini? Katanya yang lagi jalan ke gue. Saat itu juga gue lari buat ngehindar dari ayah yang lagi emosi.
Gue juga sampai teriak-teriak buat jelasin ke dia. Ya, aku nggak berbuat macam-macam. Percaya dong ya. Kayaknya ayah bener-bener emosi. Semua pembelaan dari gue nggak didengar. Untungnya ada Om Jo yang berhasil nahan ayah. Dan lalu dijelasin sama Om Jo kenapa gue bisa dianterin polisi. Sementara gue cuma bisa nangis di pelukan Mama Widya. Gimana nggak nangis orang gue mau dipukul sama ayah kandungku. Seumur hidup gue, baru kali ini ayah emosi sampai meluap-luap gitu. Biasanya mah nggak pernah gitu. Mungkin karena dia lihat ada polisi, dipikir anaknya nyebu kali. Setelah mendengarkan penjelasan dari Om Jo dan Mama Widya, akhirnya ayah gue bisa tenang dan nampaknya malah bersyukur gue nggak kenapa-napa. Setelah keadaannya tenang, gue baru berani deketin ayah buat ngomong ke dia. Ya, maafin aku emang salah udah kabur dari sini. Pasti ayah marah banget ya sama aku, kata gue yang duduk di sebelahnya. Ayah udah gak marah, tapi kamu tetap harus minta maaf sama keluarganya Kenzi, katanya nyuruh. Gue mengangguk dan langsung melaksanakannya. Cuma minta maaf mah gampang, gue langsung aja minta maaf kepada semuanya. Dimulai dari Om Jo dan Mama Widya. Gue sampai peluk-peluk mereka biar dimaafin. Dan terakhir ini yang gue pikir-pikir, ngapain juga gue minta maaf ke dia, gak kebalik. Saat itu juga gue berdiri di hadapan Kenzi, tapi sebelumnya gue noleh dulu ke ayah yang ada di belakang gue buat nanya. Ya, bener aku mesti minta maaf ke dia. Kenapa? Lo ragu sama perintah ayah lo? Sahut Kenzi nyengir. Tentu aja. Kalau bukan gara-gara lo yang ngelarang-ngelarang gue naik motor, mungkin gue udah tidur pulas di rumah. Kata gue, anak aja. Justru kalau lo dengerin gue, kejadian kayak begini gak akan terjadi. Dan lo itu mustinya sadar, gue lakuin itu biar lo gak keluyuran kayak begini. Siapa juga yang keluyuran? Gue udah gak, paling cuma jalan-jalan sore aja yang deket-deket sini. Bela gue, lo oneng, kalau gue biarin lo pasti nantinya bakal keluyuran. Dan lo berasakan bahayanya jeti cewek keluar malam. Sahut Kenzi yang masih gak mau ngalah. Gue dan Kenzi saling beradu argumen saling salah menyalahkan satu sama lain. Hingga akhirnya Kenzi peluk gue lagi buat minta maaf. Gak ada yang benar kalau kita terus saling nyalahin. Onang maafin gue ya, gue emang egois terlalu sering ngelarang lu. Tapi gue lakuin itu karena gue sayang ke lu. Mendengar Kenzi yang bilang sayang, gue langsung lepasin pelukannya buat minta klarifikasi apa maksud kata sayang darinya. Maksud lo apa Ken bilang sayang ke gue? Kenzi lalu nyindir dan menepuk bahu gue. Gue sayang ke lo, kayak gue sayang ke Enzo. Lo tenang aja, gue cuma nganggap lo sebagai adik. Rasanya gue sedikit kecewa dia bilang gitu ke gue. Rasanya ada penolakan di hati gue. Tapi gue masih berusaha buat melawan rasa itu. Tak lama setelah Kenzi ninggalin gue, saat itu juga gue langsung nangis kenceng banget. Wah! Mendengar tangisan dari gue, dengan cepat Kenzi nyamperin gue lagi buat nenangin gue. Oneng, kenapa lo nangis? Lo gak suka jeti adik gue? Gue menggelang. Gak Ken, gue cuma lupa. Motornya Tio ditahan polisi, gimana gue jelasinnya ke Tio? Mendengar keluhan gue, si Kenzi nepuk jidat. Bahkan sampai gelang-gelang. Gue terus nangis sampai Kenzi yang kesel akhirnya bentak gue. Oneng, berisik, gue mau tidur. Saat itu juga gue jati dim dan gak berani ngelawan. Setelahnya Kenzi mau balik ke kamar. Namun sebelum pergi, Kenzi sempat nawarin gue. Oneng lo mau tidur bareng gue lagi gak? Belum sempat gue tolak malah si Mama Widya yang ngejawab ajakan Kenzi. Kakak, kamu gak boleh lagi tidur lagi sama Anggi kalau belum nikahin dia. Lagi-lagi Mama Widya ngomongin nikah. Kayaknya dia masih berusaha buat terus jodohin gue sama si Kenzi. Daripada gue geli dengerin Mama, mending gue balik ke kamar. Dan sesampainya di kamar, gue lega karena gue bisa tidur lagi di kamar yang empuk ini. Emang enak banget kasur gue ini. Saking enaknya gue sampai loncat-loncatin badan gue yang masih rebahan. Dan tak lama Mama Widya datang ke kamar gue. Dia nyuruh gue buat ganti baju dengan piyama yang baru dia beli. Sayang ganti baju dulu, biar gak gatel kalau tidur, suruhnya. Ish,
Si mama ini gangguin aja. Orang udah mau tidur kok disuruh pakai piyama. Yang ada bukanya gatal. Gue malah geli lihat motifnya yang sekarang strawberry. Dan setelah gue pakai itu piyamanya, gue mau tidur lagi. Tapi betapa terkejutnya gue karena mama masih duduk di kasur gue. "Ma, kok nggak balik ke kamar?" tanya gue sambil ngatur posisi rebahan. "Mama masih khawatir sama Anggi. Jadinya malam ini mama akan tidur di sini." Ya udah deh. Dan malam itu gue terima mama buat tidur bareng gue. Seenggaknya gue jati punya teman buat gue peluk daripada gue peluk Kenzi.